videonya keren-keren semua. Lalu adik-adik walaupun ada di rumah semua ganteng-ganteng dan cantik-cantik, luar biasa. Kakak salut lihatnya. Iya, semua mau memberikan yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik ya. Puji Tuhan. Nah, kakak hari ini mau menceritakan kebenaran firman Tuhan. Boleh dong yang mau dengar firman Tuhan dan sudah siap dengan firman Tuhan, angkat tangannya semua. Yeay, iya ada Yesaya, kakak lihat ada Kimberly, ada Gaby, ada Vandra, ada Vandra, semuanya. Aduh, yang tidak kakak sebutkan ya, semuanya luar biasa. Iya, oke. Kakak mau menceritakan firman Tuhan, bentar ya. Kakak share screen-nya dulu. Oke, kelihatan ya? Oke. Sekarang kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Ini acara apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak acara apa? Acara Natal Sekolah Minggu di mana ya? Di Petrakis GKRI Jemaat Diaspora Jawa. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 20 Desember 2020. Ini tanggal cantik ternyata ya adik-adik ya. 20, 1, 2, 20. Iya, oke adik-adik. Nah, siapa yang tahu tema kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Oh iya, kakak kasih tahu dulu deh. Nanti di akhir cerita kakak ada pertanyaan dan ada hadiahnya. Jadi semuanya harus perhatikan firman Tuhan dengan baik ya. Bukan mau cari hadiahnya, tetapi kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Selain itu, kita juga pasti akan dapat hadiah dari Kak Santi udah membawa dari Bekasi. Wow, luar biasa ya. Oke, iya. Wah, ini alatnya kakak nih belum bisa bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Harusnya bisa. Udah. Di ongkos sekarang. Oke. Sabar. Tunggu ya, adik-adik sabar ya. Biasa, ini kan virtual pertama tuh. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Ngomongin begini Bang. Udah dicopot kali 2. Tapi itu di belakang pas copot itu udah nyumbuh. Iya. Tema kita hari ini adalah dikasihi untuk mengasihi. Adik-adik, ayat firman Tuhannya dari kalau bau itu udah copot. Dan kita sudah dapat buka kalau bau itu udah copot. Adik-adik ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan Yesus, kita harus mencontoh teladan dari Tuhan Yesus. Adik-adik ya. Nah, ada pertanyaan, tapi ini bukan kuis. Nanti kuisnya belakangan ya. Terakhir ya, adik-adik ya. Iya, pertanyaannya. Nah, adik-adik, apa sih Natal itu? Deng, 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 deng. Pohon Natal? Atau Sinterklas dan hadiahnya? Atau baju baru yang adik-adik kenakan hari ini? Kalau kakak bajunya baju lama nih. Udah 2 tahun yang lalu. Atau celana baru? Siapa yang pakai celana baru hari ini? Ada? Atau, nah ini biasanya nih, papa mama nih nunggu angpau. Adik-adik juga, adakah yang dapat angpau? Iya, isinya 100 ribuan. Atau ya THR katanya papi di sini. Ya, atau sepatu baru. Ada adik-adik? Atau hadiah. Apakah itu yang namanya Natal?
Ada yang tahu Natal itu apa? Apakah semua yang tadi kakak sebutkan? Adik-adik, mau Natal, Sinterklas bersama hadiahnya, baju Natal, celana baru, terus THR, sepatu baru, hadiah-hadiah. Apakah itu yang dinamakan Natal? Oke, kita mau saksikan dulu film yang satu ini. Ya, adik-adik ya. Dengarkan baik-baik. Ini kisah kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua warga negara kerajaan dicatat dalam sensus. Maka Yusuf pun berangkat dari Nazaret ke Galilea, ke kota bernama Yudea, tempat lahir Raja Daud yang disebut Bethlehem, kota Daud. Di sana ia mencatatkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Aku sudah merapikan jerami di sini. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Yusuf. Semua akan baik-baik saja. Adik-adik perhatikan tempatnya. Apakah keren? Terima kasih. Kandang domba. Kotor. Tidak seperti adik-adik. Tidurnya di rumah sakit. Dengan tempat tidur yang bersih. Tuhan Yesus dilahirkan di kamu. Ada hari Tuhan Yesus itu punya segalanya. Dia rela untuk lahir di kandang domba. Ada binatang yang ada di kandang itu biasanya. Ini para gembala adik-adik. Para gembala, mereka sedang main musik. Terus lagi nyantai-nyantai. Janganlah takut, sebab aku datang membawa kabar baik yang menggembirakan untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, Raja penyelamatmu yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda-tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan berbaring di palungan. Kau tidak mau ke sana? Ayo kita pergi dan melihat yang sudah dilakukan Tuhan. Ayo ke sana. Ya, mereka para gembala mengikuti apa yang dikatakan malaikat adik-adik. Ya, walaupun awalnya mereka takut. Engkau yang terberkati. Bolehkah kami masuk? Mereka datang ke kandang domba. Apa yang mereka lihat? Seorang malaikat menjelma ke depan kami dan berkata bahwa seorang bayi telah lahir. Penyelamat kita, Yesus Tuhan. Silakan. Dan akhirnya saudara keluarga dari para gembala pun datang melihat Tuhan Yesus ini meninggal.
ceritanya kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik ada yang lahir di kandang? Ada enggak adik-adik? Lahirnya di rumah sakit semua ya. Paling tidak lahirnya di rumah, kakak yakin. Ya kan, tidak ada yang lahir di kandang. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus pemilik segala sesuatunya itu, dia rela adik-adik lahir di kandang yang jorok, lahir di kandang yang bau, ya, lahir di tempat yang kotor adik-adik. Nah, jadi kita tahu ya bahwa Natal itu adalah kabar baik. Ya, tadi para gembala dikasih tahu sama malaikat tentang kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Dan Natal itu adik-adik bukan hanya tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi Natal adalah bukti kasih Tuhan Yesus bagi kita. Sehingga karena kasihnya Tuhan Yesus mau turun ke dunia adik-adik, meninggalkan surganya yang sangat indah, ya, dan rela menjadi yang hina. Ya adik-adik, ya rela menjadi yang hina. Kalau orang kaya pasti lahirnya rumah sakitnya VIP, ya kan adik-adik? Tapi Tuhan Yesus lahirnya di kandang adik-adik. Rela dia menjadi yang hina. Padahal dia adalah Allah yang mulia. Ya, dan dia rela, padahal Tuhan Yesus adalah Raja adik-adik, tetapi dia rela lahir sebagai seorang bayi yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa pada saat dia lahir. Tapi dia rela. Demi apa? Demi kakak Mona, demi kakak Santi, kakak Nur, Abang Jordan, Pak Parlian Martau, demi adik-adik semua. Demi Jeremy, Tiffany, ya, demi Cici, demi siapa lagi yang ada di rumah. Semua adik-adik. Nixon, Gevi, ya, demi semua. Pandra, Kristo, dan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi hari Natal adalah hari lahirnya Tuhan Yesus sebagai manusia ya adik-adik ya. Tetapi Tuhan Yesus mau menjadi manusia seperti yang tadi kakak sudah jelaskan. Bahwa itu bukti kasihnya Tuhan Yesus. Ini dia nih palungannya. Cakep apa jelek? Karena ini udah dijadiin kayak kartun-kartun gitu, kelihatannya cakep ya adik-adik ya, tapi aslinya jelek sekali. Nah, adik-adik, ini cakep nggak? Bagus nggak adik-adik? Bagus ya? Nah, adik-adik, kakak mau katakan, surga itu sangat indah sekali. Dan gambar ini sangat indah ya adik-adik, tetapi kakak tidak mau mengatakan bahwa ini surga. Surga lebih indah dari gambar ini. Ya, surga lebih bagus dari gambar ini. Karena kalau kita baca di firman Tuhan, sampai lantainya pun itu terbuat dari emas adik-adik. Ya, pagar-pagarnya katanya di Alkitab itu dikatakan bahwa terbuat dari batu-batu permata yang begitu luar biasa indah. Jadi kakak mau katakan walaupun pemandangan ini yang kalian lihat di layar kalian itu indah, surga lebih indah dari itu. Ya, pertanyaan yang kedua yang kakak mau tanya sama kalian. Sejak kapan kita rayakan Natal adik-adik? Ada yang tahu? Sejak kapan ya kita rayakan Natal? Nah, kakak mau kasih tahu dulu. Natal itu kalau dalam bahasa Portugis artinya kelahiran. Ya, jadi orang Kristen merayakan Natal sejak Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ya, di Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu kabar baik adik-adik. Ya, kabar baik. Kakak mau bikin satu sulap-sulapan. Lihat ya, siapa yang mau lihat sulap? Angkat tangannya dong yang mau lihat sulap. Kimberly mau lihat. Tunggu ya.
Terima kasih Kakak Sandra. Oke, kakak pakai mic dulu. Ini kakak diajarin nih sama guru kimia. Guru kimianya sekarang lagi ada lomba lagi. Aduh, takut salah kakak nih jadinya. Bukan surat, bukan sihir. Yeay. Kalau Pak Parno tuh Pak Parno sih dia bilang Parno ya. Prok gitu ya adik-adik ya. Iya, adik-adik tadi dikatakan di firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Ada banyak dosa-dosa yang kita perbuat adik-adik. Ya, kakak mau sebutin nih. Nanti kalau ada yang kurang kalian sebutin ya di rumah ya. Ada nakal sama papa mama. Ada bohong, ya kan? Ada apa lagi? Melawan sama papa mama. Lihat orang kesusahan kita nggak mau tolong. Dosa apa lagi? Nge-game-nya kelamaan. Ya kan? Terus apa lagi dosa-dosanya? Tidak menuruti peraturan orang tua. Adik-adiknya, apalagi bolos di sekolah, apalagi nyontek, malah sikat gigi kata Pak Martaung, apalagi melawan orang tua kata Kak Santi. Aduh, banyak sekali dosa-dosa dan yang lain banyak dosa kita. Sampai akhirnya yang tadinya kita bersih, ya adik-adik, jadinya kotor. Kakak boleh minta sendok, Kak? Iya. Oke. Jadinya, ya ampun, yang tadinya jernih adik-adik, nah, tapi sekarang jadi hitam. Ya adik-adik ya, kayak teh ya. Siapa yang mau minum? Ya. Tetapi adik-adik, pada saat Tuhan Yesus turun ke dunia, menyelamatkan kita, Dia menyucikan semua dosa-dosa kita. Ya, darahnya tercurah bagi kita semua adik-adik. Darahnya tercurah bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi kembali bersih. Sucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Yeay, jadi bersih lagi nggak adik-adik? Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Iya, jadi adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk bisa menyucikan kita semuanya. Ya, oke. Bisa share screen lagi, Kak? Iya. Jadi orang Kristen merayakan Natal karena orang Kristen tahu kabar sukacita itu. Ya, bahwa Tuhan Yesus datang bukan sekedar datang mau wisata di dunia, enggak adik-adik, mau jalan-jalan lihat orang-orang ini lagi pada ngapain, bukan itu tujuannya. Tetapi orang Kristen merayakan Natal karena orang Kristen tahu Tuhan Yesus itu datang dari surga yang begitu indah untuk bisa menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, adik-adik, itu firman Tuhan yang mengatakan. Kalau firman Tuhan yang mengatakan pasti iya dan amin. Tapi kalau kakak yang mengatakan belum tentu ya dan amin. Ya, firman Tuhan yang mengatakan demikian. Oke, ini ngadep lagi nih. PowerPoint itu nggak bisa ya?
Tunggu ya, adik-adik ya. Jangan bosan tunggu. Bisa? No? Nggak bisa? Stop share. Oke. Ya, jadi adik-adik jangan pernah malu mengatakan bahwa saya orang Kristen. Ya, adik-adik, karena orang Kristen itu adalah anak-anak Tuhan Yesus yang Tuhannya itu mau rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, adik-adik ya, Tuhan Yesus itu Tuhan kita yang rela menyelamatkan kita untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Oke, selanjutnya. Kak, set screen-nya dulu. Oke, ya sudah. Nah, pertanyaan berikutnya adik-adik. Yang ketiga, berarti kalau Tuhan Yesus sudah lahir dari masa yang sudah lalu ya, berarti sekarang Tuhan Yesus bukan bayi lagi adik-adik, bukan oek-oek lagi, bukan bayi yang lemah lagi, ya. Tetapi Tuhan Yesus adalah Raja, ya adik-adik ya, bukan lagi bayi yang baru lahir. Nah, jadi menurut adik-adik, umurnya Tuhan Yesus berapa ya? Ada yang tahu umurnya Tuhan Yesus? Kim tahu? Kim ini luar biasa nih, yang nanti dengar firman Tuhannya tertib, ya kan? Dapat hadiah lagi nanti dari Kak Lamria. Wow. Iya, nanti dapat hadiah dari Kak Lamria ya, Kak Lamria ya. Udah siap loh Kak Lamria. Iya, dengan hadiahnya. Oke, ya. Umurnya Tuhan Yesus ada yang tahu? 10 tahun? 20 tahun? 2000 tahun? Atau berapa tahun adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak? Mungkin Yesto tahu? Ya, umurnya Tuhan Yesus tidak terhingga. Karena sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah ada adik-adik. Dari sebelum dunia itu dijadikan. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, pencipta segala sesuatunya. Dia ada sampai kekal. Ya, umurnya Tuhan Yesus tidak terhingga. Dia ada sampai kekal. Tetapi Tuhan Yesus mau berinkarnasi, walaupun dia adalah pencipta adik-adik, ya, tetapi Tuhan Yesus mau berinkarnasi dalam rupa manusia. Ayo, siapa yang tahu inkarnasi itu apa sih, Kak? Itu bahasa apa itu? Berupa makanan, minuman, apa? Inkarnasi itu, ya, di slide-nya Kakak sudah ada yang bisa baca, boleh dibaca. Tuhan Yesus mengubah wujudnya sebagai manusia. Ya, adik-adik ya, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan mengubah wujudnya menjadi manusia. Kenapa sih, Kak? Kenapa Tuhan Yesus nggak turun aja, nggak usah jadi manusia, dia tetap aja jadi Tuhan? Adik-adik tahu, Tuhan itu kalau turun dari surga, itu manusia tidak bisa dekat adik-adik. Ya, malaikat aja tadi waktu para gembala dikasih kabar aja udah ketakutan dengan cahaya. Tidak bisa dilihat dengan kasat matanya kita. Makanya Tuhan Yesus rela jadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa melihat saat Tuhan datang ke dunia. Ya, adik-adik ya. Nah, kalau pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi bayi, karena manusia itu setiap saat bertumbuh ya, yang tadinya kecil bayi, ya, tapi dia bertumbuh. Tadinya kakak bayi loh, siapa yang nyangka kakak bayi dulu? Semua bayi dulunya, ya adik-adik ya. Tetapi karena bertumbuh, kita akhirnya menjadi semakin besar. Tuhan Yesus juga, ya, yang wujudnya sebagai manusia, dia bertumbuh. Jadi sekarang Tuhan Yesus bukan bayi lagi, adik-adik. Ingat ya, Tuhan Yesus bukan bayi lagi, bukan bayi yang lemah. Ya adik-adik, tapi dia adalah Raja segala raja.
Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra. Biasa kalau ditanya, putranya umur berapa, Bu? Itu dia sudah lebih besar. Ya adik-adik ya. Terus, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Orang yang bisa memerintah berarti adalah orang yang cukup umur. Ya adik-adik ya, orang yang cukup umur. Tidak bisa anak bayi memerintah, nggak bisa. Ya, biasanya pemerintah itu adalah orang yang cukup umur. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Biasanya adik-adik dapat nasihat dari siapa? Dari adiknya Stefani? Atau dari adiknya siapa nih yang baru lahir? Stephen Joshua. Oh iya, Stephen Joshua. John Stephen. John Stephen? Enggak adik-adik. Ya, biasanya kita dapat nasihat itu dari orang tua. Orang dewasa. Orang yang lebih punya banyak pengalaman dibanding kita. Ya adik-adik ya. Lalu dikatakan juga di sini, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bapa berarti dia, Tuhan Yesus sudah dewasa, sudah sangat luar biasa ya, adik-adiknya bisa merangkul. Kalau Bapak itu bisa merangkul anak-anaknya. Dan Raja Damai, ya, Raja Damai bukan raja yang membuat kerusuhan, tetapi Raja Damai. Jadi kita tidak pernah rugi adik-adik ikut Tuhan Yesus. Pertahankan imanmu sampai kamu mati. Ya, kita tidak pernah rugi ikut Tuhan Yesus. Pertanyaan yang berikutnya, firman Tuhan ini. Biasanya nih adik-adik, kalau ada yang lahir, kita kasih hadiah dong. Ya kan? Kemarin John Stephen lahir, kakak datang ke rumahnya bawa hadiah. Ya, adiknya Andrew belum bisa datang ke rumahnya, jadi belum bisa bawa hadiah. Ya kan? Diakonia yang lahir kasih hadiah buat kelahiran bayi. Ya, itu wujud syukur kita karena sudah dianugerahkan yang terbaik. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kalau Tuhan Yesus hari ini kita rayakan kelahirannya, berarti Tuhan Yesus ulang tahun ya? Adik-adik mau kasih hadiah apa buat Tuhan Yesus? Kakak mau tanya, rumah yang mewah, berlian, mobil mewah, yang kalian mau kasih? Nih kakak ada gambarnya nih, mau kasih rumah mewah? Atau mau kasih berlian? Atau mau kasih mobil mewah? Apa ya, mobil mewah ya? Alphard, Lamborghini, apa lagi itu? Waduh, mau kasih itu buat hadiah untuk Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sesungguhnya memiliki segala-galanya. Kakak tadi sudah katakan dari awal bahwa Tuhan Yesus memiliki segala-galanya tadi. Ya, lebih dari barang-barang mewah yang kita pikirkan. Ya, kalau kakak misalnya ada yang kasih kalung emas, keren banget, ini barang mewah nih. Pasti hati-hati dijaga, ya kan? Tetapi adik-adik, semua barang-barang itu, ya, barang-barang yang mewah itu, Tuhan Yesus punya lebih dari itu. Ya, yang Tuhan Yesus mau dari kita adalah apa ya? Siapa yang tahu? Nah, deg-degan? Bukan ya adik-adik ya, yang Tuhan Yesus mau dari kita adalah hati yang mau mengasihi. Hati yang mau mengasihi. Tadi temanya apa? Dikasihi untuk mengasihi. Jadi yang Tuhan Yesus mau kita persembahkan sebagai hadiah di hari kelahirannya, waktu kita merayakannya, adalah hati yang mengasihi kita sampai Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Ya, nah kita mau sama-sama nih baca Matius 23 ayat 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Nah, ayat 40 perhatikan baik-baik adik-adik. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu yang Tuhan Yesus mau. Kita melakukan bagi orang-orang yang terhina, yang tidak diperhitungkan. Kita mau melakukan bagi mereka. Kalau kakak punya pengalaman banyak sekali kalau orang kaya ulang tahun, ya dikasihnya itu, waduh, barang-barang bermerek, ya adik-adik ya. Tapi kalau orang yang miskin, mohon maaf, di bawah standar kekayaan, ya adik-adik, orang yang terhina ulang tahun, udahlah adanya saja, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang paling hina adik-adik, bukan yang paling kaya. Ya? Nah, jadi kakak mau tanya sama adik-adik, apa yang adik lakukan buat teman-teman kita ini? Nah, ini kasihannya adik-adik ya, makan saja dia harus ngutipin dari orang lain loh adik-adik. Tuh, adik-adik kalau makan di rumah, ya bisa makan enak, harus bersyukur. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Tuh, masih kecil udah berjuang adik-adik untuk mencari sesuap nasi. Bukan sebongkah berlian adik-adik, tetapi sesuap nasi. Kalau adik-adik di rumah bisa makan sampai beberapa sendok nambah lagi, ingat mereka. Ya adik-adik ya. Lalu, ini, aduh kasihan sekali waktu kakak persiapkan firman Tuhan ini. Kakak sedih, bahkan kakak menetes air mata kakak waktu melihat. Ya, gambar-gambar ini. Ini, yang biasa kalau misalnya kita lihat orang buta, bilang, wah buta, dasar lo buta, lo buta, lo buta, lo. Dia adalah orang yang terhina adik-adik. Ya, tetapi Tuhan katakan kalau kita mengasihi dia, kita sedang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang secara fisik ya tidak sama seperti kita, tapi kita mau mengasihinya itu luar biasa. Jangan malah diledekin ya adik-adik ya. Kalau anak sekolah minggu Petrakit, saya yakin tidak ada yang mau ledekin, bahkan mereka mau memotivasi orang-orang tersebut, bahkan mau membantu orang-orang tersebut. Karena anak-anak sekolah minggu Petrakit tahu firman Tuhan. Ya, nah kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan cara Ia datang ke dunia dalam keadaan yang hina, Dia menderita sengsara dan disalibkan, ya, Dia datang ke dunia bukan di rumah sakit, tetapi di kandang domba yang bau. Lalu Dia dewasa, apa yang dilakukan oleh manusia? Menyalibkan Dia adik-adik, ya, membuat Tuhan Yesus sengsara. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita, masihkah kita mau berbagi buat sesama yang membutuhkan? Masih ya adik-adik ya? Mau ya adik-adik ya? Terus,
Maukah kita menghina saudara kita yang secara fisik terbatas? Mau adik-adik? Enggak ya, jangan menghina. Karena saudara-saudara kita itu juga ciptaan Tuhan. Kalau kita hina berarti kita juga menghina penciptanya. Ya adik-adik ya, masihkah kita mau peduli dengan sekitar kita? Kita harus peduli dengan sekitar kita. Masih mau melawan papa mama kita adik-adik? Nah, ini pertanyaannya paling susah ini loh Pak. Karena di zaman sekarang ini dengan adanya pandemi saya di rumah terus Kak, belajar sama mama. Makan dengan mama, wah segala-galanya dengan mama. Mama cerewet banget lagi, papa di rumah cerewet banget. Iya kan? Sampai mungkin ada yang gak suka sama kakak karena saking cerewetnya. Cerewet banget nih mama. Tapi biasanya orang tua melakukan semuanya itu untuk kebaikan anak-anaknya. Tapi pertanyaannya, masih maukah kalian melawan papa mama dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan itu untuk kita adik-adik? Dengan kasihnya Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita, kita masih mau nggak melawan papa mama? Harusnya enggak. Ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita sudah dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengasihi sesama kita, termasuk papa dan mama juga. Jadi, di hari Natal ini, marilah kita memberikan hadiah terbaik bagi Tuhan Yesus dengan cara mengasihi sesama kita, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti tema kita, dikasihi untuk mengasihi. Ya, adik-adik ya, sekarang tiba waktunya kakak akan memberikan pertanyaan. Kelihatan pertanyaannya. Ya. Oke, yang pertanyaan pertama ini untuk Petra 1. Kakak-kakak host, bisa Kak dilihat siapa yang yang menjawab? Kalau mau menjawab adik-adik boleh di-unmute mic-nya ya. Nanti kakak-kakak host akan bikin catatan siapa yang duluan nge-unmute mic-nya ya dan menjawab. Ini pertanyaan untuk Petra 1. Ya, untuk Petra 1, Kak Santi sudah siap catatan. Ya, kalau yang jawab bukan Petra 1 berarti gugur. Ya, boleh dibisikin